Nah, dari kolaborasi ini alhamdulillah akhirnya kita mencoba untuk dari mulai 2 liter per hari, kami naik 5 liter per hari, 10 liter per hari, hingga akhirnya sekarang kita mencapai kapasitas maksimal kami di factory kita sekarang ini adalah 4,5 ton per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pahlawan pangan dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Andromeda Sindoro. Saya dengan istri saya Yuki Ramayanti adalah pemilik dari Sweet Sunday Ice Cream Yogyakarta. Saya dengan istri adalah alumni Fakultas Peternakan UGM angkatan 2006. Kami masuk dan alhamdulillah kami start bisnis kami di semester 4 yaitu tahun 2008. Itu awalnya adalah dengan membina peternak sapi perah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, lebih tepatnya adalah daerah Cangkringan, Pakem, Turi, dan juga Kaliurang. Kemudian kami kembangkan bisnis ini untuk dapat membeli susu dengan harga baik dari para peternak-peternak yang ada di lokal Yogyakarta. Sweet Sunday adalah perusahaan pengolahan susu yang berfokus kepada penggunaan bahan baku lokal, terutama dalam bidang susu, juga buah-buahan, dan juga banyak ingredients lainnya, sehingga kami menjaga agar produk kami memakai 100% local ingredients, tidak ada 1% pun yang impor. Jadi dulu pertama kali kami mulai bisnis, kami sebenarnya berawal dari keprihatinan kita terhadap peternak sapi perah di Yogyakarta yang susunya dibeli dengan harga yang sangat rendah oleh industri-industri yang ada di Indonesia. Lalu kami mencoba mencari cara bagaimana supaya mereka susunya dapat dibeli dengan harga yang lebih baik. Awalnya kami mengajarkan membuat es krim kepada peternak-peternak ini agar mereka dapat mengolah sehingga ada daya tambah atau nilai tambah dari produknya untuk bisa dijual. Namun dalam perjalanan akhirnya kita mengerti bahwa peternak ini memiliki kesibukan yang sudah 24 jam untuk mengolah sapi ya. Jadi dari mulai memerah sapi, memotong rumput, memerah lagi sore harinya. Sehingga akhirnya kami dengan peternak mencoba untuk berkolaborasi dengan cara kita yang memproduksi es krimnya, kemudian peternak menyetor ke kami dengan kualitas yang kami tentukan dengan harga yang baik. Nah, dari kolaborasi ini alhamdulillah akhirnya kita mencoba untuk dari mulai 2 liter per hari, kami naik 5 liter per hari, 10 liter per hari, hingga akhirnya sekarang kita mencapai kapasitas maksimal kami di factory kita sekarang ini adalah 4,5 ton per hari. Dan semuanya itu menggunakan bahan baku lokal tanpa impor sedikit pun. Saat mulai pertama bisnis di es krim ini, kami tantangannya adalah keterbatasan ilmu kami dan juga keterbatasan pengalaman serta adalah channel atau jejaring kami, sehingga kami memulai dengan menjual kepada teman-teman sekitar. Dalam perjalanan kami juga mengalami kendala-kendala di mana kebutuhan modal, kekurangan modal itu juga menjadi kendala bagi kami. Namun kami mengatasinya dengan cara kami berusaha untuk menuangkan ide-ide dan prospek yang bisa kita capai dalam bentuk proposal. Yang proposal ini kami kirimkan ke beberapa perlombaan ya, baik perlombaan tingkatnya mahasiswa maupun perlombaan yang tingkatnya provinsi maupun internasional dan nasional. Alhamdulillah dari beberapa lomba ini kami mendapatkan modal-modal awal kami sehingga kita bisa memulai bisnis kita dengan bermodalkan proposal saja. Banyak sekali produk es krim yang ada di pasaran. Yang membedakan Sweet Sunday dengan produk-produk lainnya adalah di mana produk kami 100% menggunakan bahan baku lokal. Apa kepentingan bahan baku lokal? Pertama, berarti customer kita itu selain mereka membeli produk dari kami dengan kualitas yang sangat baik, karena kami memiliki standar sertifikasi HACCP, SNI, kita punya BPOM, halal, dan juga CHSE di sini. Kita juga setengahnya customer kami juga memberikan sedikit support kepada petani peternak yang ada di lokal untuk dapat meneruskan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena dengan membeli produk kita, banyak peternak-peternak yang tadinya anak-anaknya putus sekolah jadi bisa lanjut sekolahnya, mereka yang di bawah garis kemiskinan bisa lebih sejahtera lagi. Itu kelebihan produk kami, adalah social impact. Kemudian kedua adalah seperti dikatakan tadi, produk es krim kita adalah es krim pertama di Indonesia yang memiliki standar SNI. Sedangkan untuk gelato kami adalah gelato pertama di Indonesia yang memiliki sertifikasi keamanan pangan HACCP. Sehingga dengan tingkat keamanan yang bagus ini, banyak sekali instansi baik itu lokal maupun di tingkat kementerian maupun kepresidenan maupun di luar negeri, kami memiliki beberapa rekanan juga, semuanya sangat mantap untuk bisa pakai produk kita karena sesuai dengan spesifikasi mereka. Selebihnya kami juga menawarkan one stop solution buat catering, di mana catering biasa kalau beli es krim itu harus
beli es krimnya, kemudian mereka harus pendinginnya, petugasnya, semuanya harus sediakan sendiri. Di tempat kami semua sudah kami cover, sehingga catering hanya cukup angkat telepon, kemudian utarakan kepada kami bahwa ada nikahan misalnya di tempatnya di mana, berapa porsi, sudah itu nanti biar kami handle semuanya, dari mulai yang tugas, pendinginnya, pengantarannya, bahkan semua pembayarannya nanti sudah akan kami cover, sehingga kita menawarkan lebih daripada sekedar es krim, kita menawarkan one stop solution for semua kebutuhan catering. Pada saat awal kita memiliki kendala dalam hal pemasaran karena kita tidak terlalu belajar pemasaran secara advance di tempat kami, dan juga kedua adalah kita belum memiliki jejaring yang cukup kuat. Lalu apa yang kami lakukan? Kita mencoba untuk menjual dari circle terdekat kami, yaitu adalah teman-teman mahasiswa dan juga bapak ibu dosen yang berada di fakultas. Akhirnya dari strategi word of mouth ya, dari mulut ke mulut, berita ini mulai tersebar hingga akhirnya keluar fakultas, bahkan tingkat universitas. Akhirnya banyak sekali orang yang datang ke tempat kami di Fakultas Peternakan, tempat kami pertama kali memulai dulu, hingga akhirnya berita ini tersebar lebih luas lagi, sehingga ada beberapa restoran berjejaring di Jogja yang kami supply es krimnya, sehingga kami bisa generate untuk keuntungan, yang keuntungan inilah membuat kita bisa membangun hingga seperti sekarang ini. Pada saat awal pemasaran, dengan keterbatasan ilmu, link, dan semuanya, kita tentu memerlukan banyak masukan dari customer. Sehingga banyak sekali terjadi penolakan dari customer, ada juga komplain dari customer. Nah, dari penolakan dan komplain ini kami belajar. Pertama, untuk membuat produk yang lebih match dengan kebutuhan mereka, dan juga bagaimana kita menyesuaikan kebutuhan pelayanan kepada mereka. Nah, kita contohnya salah satunya adalah tentang resep es krim. Banyak sekali kami dikomplain dulu es krimnya kurang manis, kurang enak, kemudian ada yang rasanya kurang misal stroberi rasanya kurang terasa gitu-gitu ya. Banyak sekali komplain. Bahkan ada yang protes bahwa es krimnya terlalu cepat cair gitu. Nah, dari semua komplain-komplain ini kami coba kumpulkan menjadi satu untuk menjadi bahan evaluasi kita, improve dalam segi pelayanan maupun resep es krim kita, sehingga terbentuklah pelayanan dan es krim seperti sekarang ini, di mana daya terima pasarnya sudah cukup baik sekali dibandingkan dulu pertama kali kami memulai. Beberapa kali Sweet Sunday juga menemukan kesempatan di mana kami belajar dari jatuhnya kami, sehingga semua itu membuat kita besar seperti sekarang. Beberapa di antaranya kita pernah jatuh adalah di saat tahun 2011 kita baru pindah ke tempat yang baru ini, lalu kami terkendala bahwa listriknya waktu itu ternyata kendala, sehingga dalam waktu beberapa bulan kami harus produksi dengan seadanya alatnya. Ada juga di mana pasar pada saat pandemi kemarin, hotel, restoran, kafe, catering, di mana itu pasar utama kami, itu semuanya kurang perform, ya artinya memang penjualannya menurun, sehingga penjualan kami juga supply ke sana menurun, sehingga kendala juga kepada banyak sekali tim kami yang akhirnya kendalanya ada di bentuk gajiannya jadi agak terlambat, kemudian pembayaran ke supplier juga agak terlambat. Namun apa yang kami lakukan adalah kita mencoba untuk terus maju dan meyakinkan pihak-pihak ini untuk bermitra tetap dengan kita, dan kita menunjukkan tanggung jawab kita. Itulah yang membangun kredibilitas Sweet Sunday selama 14 tahun ini, sehingga kita bisa terus maju dan juga dipercaya oleh banyak customer. Selama 14 tahun ini kami mengalami banyak kendala, namun kenapa kita bisa terus bangkit dan terus maju adalah karena tujuan utama kami itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan peternak sapi perah yang ada di Indonesia, dan juga membuat Indonesia swasembada susu. Karena cita-cita kami lebih daripada sekedar materi, maka kita terus maju. Pada saat kami jatuh, kami selalu diingatkan bahwa peternak, ayo, masih bisa ditingkatkan kesejahteraannya. Indonesia belum swasembada susu, ayo kita terus maju. Apa hubungannya? Karena dengan kita meneruskan usaha ini dan meningkatkan pemasaran kita, maka akan banyak juga kesempatan bagi peternak-peternak untuk menambahkan populasi sapi mereka. Di mana dengan bertambahnya populasi sapi, itu turut akan meningkatkan juga kesejahteraan peternak-peternak kita yang ada di Yogyakarta maupun di seluruh Indonesia. Untuk itulah kita tidak pernah menyerah, karena memang misi kami lebih daripada sekedar materi. Kita punya PR untuk social impact atau dampak sosial yang lebih besar untuk semua petani peternak yang ada di Indonesia. Dalam memproduksi, tempat produksi kami yang sekarang ini beralamat di Jalan Lempong Sari, Blok C 18A, itu memiliki tempat yang sebenarnya belum terlalu besar. Sehingga sekarang kapasitas maksimal kami itu adalah 4,5 ton. Nah, memang kami sedang berencana untuk membangun factory baru yang ada di utara Yogyakarta. Nanti ikuti terus untuk Sweet Sunday ya di Instagram kami, sweetsunday.id.
kita akan update terus untuk ke sana. Nah, 4,5 ton per hari yang ada di tempat kami ini, itu pun belum terpakai secara maksimal, karena pada saat pandemi, hingga sekarang itu sedang recovery ya, itu masih banyak sekali hotel, restoran, cafe, catering yang belum aktif. Kita berharap ini segera bisa aktif lagi, pandemi segera berakhir semuanya, bahkan kita bisa lepas masker semuanya ya, artinya kita bisa free seperti sebelum pandemi dulu, sehingga optimisme masyarakat juga meningkat. Nah, dengan seperti ini harapannya pemasaran kita bisa lebih menaik, tidak hanya di Sweet Sunday, tapi teman-teman semuanya juga pemasarannya produk pun bisa naik juga. Untuk keadaan sekarang, kami memiliki ada total 9 orang di tim kita. Terdiri dari kita ada yang 6 orang adalah tetap, kemudian kita punya ada 3 orang yang itu freelance, lalu sisanya kami ada juga warga-warga sekitar yang kami biasa pakai kontrak, itu untuk nanti misalnya ada acara nikahan, kemudian mungkin ada acara untuk penjualan, ada juga mungkin acara-acara kita sedang memiliki produksi yang lebih banyak sehingga kita butuh banyak tenaga, kita akan merekrut warga sekitar yang kita bayar harian, kita sebutnya casual. Nah, jadi memang Sweet Sunday ingin agar dampaknya itu tidak terasa hanya di dalam tim Sweet Sunday, tapi juga di luar Sweet Sunday, seperti itu. Target Sweet Sunday untuk kedepannya, sesuai dengan visi misi kita ingin menjadi perusahaan pengolahan susu nomor 1 di Indonesia dalam 2 hal, yaitu adalah pemberdayaan masyarakat dan juga adalah untuk market share. Kenapa kedua ini? Karena semakin besar market share kita berharap semakin sejahtera juga petani-peternak yang ada di Indonesia. Nah, untuk mencapai hal-hal ini, kita bergabung dengan beberapa proyek yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah proyek untuk swasembada susu Indonesia yang ditargetkan di tahun 2026. Untuk mencapai itu, kita perlu menambahkan 1,8 juta ekor sapi perah lagi, yang artinya kita akan memiliki susu lebih banyak lagi ke depannya. Kita harus berusaha agar ini semua terserap dan juga terpasarkan dengan baik di Indonesia, sehingga harapan kita ke depan Indonesia dapat menekan angka impor susu, yang sekarang ini setahunnya Indonesia impor susu sebesar 21 triliun rupiah. Buat teman-teman yang akan berbisnis, pertama kali tentukan dahulu apa tujuan kita berbisnis. Dampak positif apa terhadap sekitar yang dapat kita perbuat untuk sekitar kita. Karena dua ini adalah menjadi tujuan awal pembentukan bisnis. Baru setelahnya produknya apa. Ya, karena kenapa bermula dari manfaatnya apa? Karena usaha yang berjalan adalah usaha yang memberi manfaat di masyarakat. Artinya produknya pasti kebeli. Nah, kebanyakan teman-teman memulai hanya karena kok kayaknya dia sukses ya, kayaknya sukses. Lalu kemudian pada saat teman-teman mulai, teman-teman tidak mengikuti bisnis model yang sama dengan yang teman-teman ikuti, maka ini membuat usahanya berakhir dalam waktu beberapa bulan. Jadi tentukan dulu tujuan utamanya apa, dampak positifnya apa, baru kemudian kita buat bisnis model kanvasnya. Karena semua bisnis yang berhasil pasti memiliki bisnis model yang jelas. Dari mulai pemasarannya kemana, produknya apa, cara pemasarannya seperti apa, suppliernya siapa, itu harus ditentukan semua. Jadi ke depan penting bagi teman-teman semua untuk belajar mengenai salah satu strateginya adalah bisnis model canvas. Baik teman-teman semuanya, kami di Sweet Sunday membuktikan bahwa dengan produk es krim saja, gitu ya, atau sebutannya kami ini tukang es krim, kami dapat mencapai banyak pencapaian yang mungkin di luar bayangan dari orang-orang, yaitu kami pernah menjadi juara 1 dalam beberapa lomba di Indonesia, beberapa diantaranya berani jadi miliarder di tahun 2014. Kami juga menjadi juara 1 dalam Diplomat Success Challenge ke-10 yang diadakan oleh Bismillah Foundation. Plus juga kami pernah mewakili Indonesia di tingkat internasional, yaitu APEC atau Asia Pacific Economic Conference di Filipina. Bertanding dengan 9 negara, kami menjadi juara 1 di tingkat internasional. So, kalau es krim saja bisa membawa kami ke tingkat internasional sedemikian pencapaiannya, tentu teman-teman yang produknya lebih keren harusnya bisa lebih sukses lagi dari kita. Sehingga apapun produk yang teman-teman usahakan untuk di dalam bisnis, maka jangan ragu dan jangan pernah berkecil hati. Fokus dan temukan pasarnya. Kalau teman-teman fokus di sana, teman-teman akan bisa menemukan celah di pasarnya. Teman-teman akan bisa masuk ke sana dan dapat menjadi leading market di sana. Sehingga jangan berpatokan kepada gengsinya, tetapi bagaimana teman-teman dapat membuat perusahaan teman-teman itu sustain ke depan. Apapun produknya, apapun kualitasnya, dan apapun juga nanti untuk strateginya. Ya, ciptakan strategi yang unik agar membuat usaha teman-teman semuanya menjadi unik dibandingkan yang lainnya. Sukses selalu bagi kita semuanya.